Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pusbintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Kali ini saya akan menguraikan tentang bagaimana peta jalan dari pengawasan terhadap pemerintahan desa. Namun sebelumnya, jangan lupa rajin untuk mengunjungi website dari Pusbintek Palira, juga channel YouTube dari Pusbintek Palira. Jangan lupa pula selalu kasih jempol dan subscribe. Oke? Saudara sekalian, dalam pembakasan ini kita mengambil rujukan di samping dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juga. Kita juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 dan fokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020. 17-18 ini tentang kecamatan, kemudian 73-20 ini tentang pedoman pengawasan pengelolaan keuangan di desa. Saudara sekalian, siapa toh yang berhak dan punya kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa? Kita dapat membaginya pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal ini adalah BPD sebagai ejawantah dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengawas eksternal adalah camat dan apit atau inspektorat. Ini, apit itu aparat pengawas intern pemerintah. Saya membaginya menjadi internal dan eksternal karena sifat pengawasannya di antara 4 institusi ini atau unsur ini berbeda. Unsurnya berbeda, kemudian tujuannya juga berbeda. Pengawas internal BPD secara formal. BPD ini salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Sehingga dengan demikian BPD adalah yang paling dekat dengan pengawasan ini dalam menjalankan fungsinya. Di dalam menjalankan fungsinya, BPD dibantu atau bersama-sama dengan masyarakat desa itu sendiri. Karena desa ini salah satu prinsip penyelenggaraannya adalah partisipatif
Maka keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat ini terlibat di dalam pengawasannya juga. Nah, meskipun secara formalnya adalah BPD, sedangkan eksternal adalah camat dan APID. Tapi ujung tombaknya pengawasan terhadap desa ada di camat. Rujukannya ada pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018. Maka keduanya inilah yang tidak bisa mengelak, harus punya program yang tersusun dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. BPD harus punya progres bagaimana dia merencanakan sebuah pengawasan, keterlibatan BPD mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan kegiatan anggaran, pelaksanaannya, pada saat pelaporannya, dan pada saat pertanggungjawaban. Demikian juga dengan camat. Kalau toh camat tidak bisa mengatasi, baru kemudian merekomendasikan ke APID melalui bupati agar APID turun untuk menindaklanjuti problematika yang dihadapi oleh desa tersebut. Nah, di dalam melakukan pengawasan, pengawas internal ini lebih bersifat faktual, observatif, dan partisipatif. Artinya faktual itu berdasarkan keadaan nyata apa yang dilihatnya. Observasi, mengamati langsung, monitor langsung. Bisa observasi ini terlibat, bisa juga tidak terlibat. Misalnya masyarakat ketika menjadi dalam sebuah kegiatan anggaran fisik menjadi tukang atau pekerja, sekalian dia juga bisa ikut mengawasi karena haknya. Inilah observasi terlibat. Lalu partisipatif, ikut terlibat masyarakat, BPD tadi, bahwa pengawasan yang partisipatif yang dilakukan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. BPD selalu mengikutinya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh camat dan APID lebih menitik beratkan pada segi administratif, koordinatif, dan monitoring. Pengawasannya lebih pada bersifat formal administrasinya. Koordinasi dengan BPD, pengawas internal, tidak bisa dilepas. Internal dan eksternal ini harus kerja bareng. Ketika ada temuan, ketika ada satu persoalan, maka justru yang dijadikan dasar untuk bahan analisis adalah bagaimana temuan yang diperoleh oleh pengawas internal. Karena faktual. Sedangkan administratif itu hanya formalitas tulisan.
Bisa jadi faktanya tidak demikian, tulisannya demikian. Misalnya, nota pembelian barang. Bisa jadi barangnya itu hanya, taruh saja kalau semen itu hanya 10 sak. Tetapi notanya ternyata ada 15. 15 sak tertulisnya. Camat, Apip, belum tentu tahu. Tapi kalau masyarakat, BPD, insya Allah tahu. Karena faktanya. Nah, dengan sifat pengawasan atau dimensi pengawasan yang berbeda ini, bukan berarti jalan sendiri-sendiri. Makanya di situ ada pengawasan yang dilakukan oleh camat maupun apip itu tidak hanya persoalan administratif pendekatannya, tapi juga koordinatif dan monitoring. Itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dan 4 unsur ini bisa bersinergi di dalam melakukan pengawasan, maka dimungkinkan kecil sekali akan terjadi ketidakbagusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik faktual maupun administrasi, baik observasi maupun koordinasi, baik partisipasi maupun monitoring. Semuanya ini nanti kalau ditangani oleh desa, oleh BPD dan masyarakat, yang lebih dikedepankan pola-pola penyelesaian persoalan adalah musyawarah. Musyawarah. Jika musyawarah tidak ditemukan solusi, barulah BPD akan menyampaikan rekomendasi kepada bupati melalui camat untuk ditindaklanjuti. Cara-cara seperti ini seandainya kalau dilakukan, maka tidak akan ada kasus-kasus tentang penyelenggaraan pemerintahan, apalagi ada kaitannya dengan penyelewengan anggaran, itu sampai ke APH. Tidak sampai. Kenapa? Selesai di desa. Kalau BPD sebagai apa itu, lembaga di desa ini, fungsi pengawasannya maksimal. Tetapi sayang, sampai hari ini justru fungsi pengawasan BPD ini semakin lemah. Bahkan jika kita membaca beberapa regulasi, semakin dilemahkan. Faktualnya atau fakta di lapangan pun juga demikian. Bahkan ada yang sudah menyebutnya sebagai BPD dimarginalkan. Nah, kalau lembaga yang berfungsi sebagai pengawas ini dimarginalkan, dilemahkan atau lemah dengan oleh dirinya sendiri, maka jangan berharap penyelenggaraan pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Jangan berharap. Tantangan kita sebenarnya terhadap pengawasan ini berarti bagaimana menguatkan unsur-unsur internal pengawas. Unsur-unsur pengawas dari dimensi internal ini harus dikuatkan. BPD dan masyarakat. Agar apa? Semua persoalan nanti akan selesai di dalam desa itu, tidak harus keluar. Nah, hari ini kita masih sering membaca di media-media itu online. Kasus-kasus ada masyarakat melaporkan kepala desa ke APH. BPD bahkan ada yang melaporkan. Itu kan jeruk makan jeruk.
Sebenarnya seluruhnya itu atau semuanya itu akan bisa selesai di desa itu. Ketika lembaga formal pemerintahan, yaitu BPD yang berfungsi pengawasan ini, berfungsi secara maksimal. Maka tidak akan terjadi. Nah, kalau sekarang rakyat ini bertengkar dengan pemerintah desa, BPD bertengkar dengan ini. Nah, kasus membawa kasus melaporkan kan sama saja dengan bertengkar. Maka desa tidak akan pernah menjadi dandanan. Dan saya yakin ini tidak dikehendaki oleh siapapun yang mencintai kemajuan desa. Hasil pengawasan ini dilaporkan kemana? Masyarakat apabila menemukan hasil kejanggalan di dalam pengawasan, sudah menemukan kasus, salurannya harus digelar, dibuka. Yaitu apa? Musyawarah. Dalam musyawarah pembangunan, serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PKA kepada kepala desa. Dalam forum itu hadir tidak hanya PKA, kemudian bendahara, koordinator, atau PKPKD, kepala desa, tapi juga hadir tim pengawasnya dari BPD, dan hadir pula pekerjanya, kalau itu fisik, tukangnya, kemudian suppliernya, lalu masyarakat juga hadir. Kalau ada dokumen-dokumen yang ternyata ini tidak benar, maka pada saat itu juga akan bisa diselesaikan. Masyarakat yang menemukan kejanggalan, pada saat itu juga akan memberikan informasi, akan memberikan saran, masukan, agar diselesaikan dengan baik. Jika forum musyawarah pembangunan ini tidak digelar, maka masyarakat masih bisa menyalurkan temuannya itu kepada BPD untuk ditindaklanjuti. Ketika BPD menerima hasil pengawasan adanya satu kejanggalan tadi, BPD segera menindaklanjuti dengan apa? Klarifikasi. Menggelar musyawarah, koordinasi, atau musyawarah kerja, mengundang kepala desa, mengundang PKA, mengundang bendaharanya, koordinatornya, untuk apa? Diklarifikasi terhadap kegiatan-kegiatan itu. Sebisa mungkin, bagaimana BPD bisa menyelesaikan problem yang ada. Manakala ini ternyata tidak mampu diatasi atau diselesaikan, BPD baru merekomendasikan kepada bupati melalui camat. Nah, untuk selanjutnya apa? Cukup ditindaklanjuti dulu oleh camat. Tidak perlu langsung ke bupati. Karena apa? Ujung tombak daripada pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa itu ada di camat. Jadi camat harus menyelesaikan dulu. Ibaratnya seperti kalau ini menangani kasus menjadi ini bandingnya itu ke camat. Kalau camat ini tidak bisa menyelesaikan, baru kemudian merekomendasikan pada bupati, dan bupati akan memerintahkan Apip untuk turun tangan. Jadi
Di dalam melaporkan pengawasan ini, masyarakat bisa melalui musyawarah dan disampaikan kepada BPD. Sedangkan BPD kalau menyelesaikan atau melaporkan hasil pengawasan ini, bisa dengan apa? Klarifikasi, dan hasil pengawasan ini menjadi juga bahan evaluasi bagi BPD. Karena BPD juga punya tugas setiap tahunnya menyampaikan laporan evaluasi kinerja kepala desa kepada bupati. Di samping itu, BPD juga bisa merekomendasikan hasil daripada pengawasan tadi. Lalu bagaimana camat? Bagi camat, hasil pengawasan itu untuk evaluasi terhadap bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut menjadi pula laporan pengawasan ini menjadi bahan untuk pembinaan di masa-masa yang akan datang bagi desa itu. Dan manakala ada hal yang sangat krusial dan sulit untuk atau tidak bisa diselesaikan, maka camat juga bisa merekomendasikan kepada bupati. Demikian juga Apip ketika mendapatkan laporan atau informasi terkait dengan problem atau masalah di satu desa, maka laporan pengawasan ini akan bisa ditindaklanjuti sebagai apa? Bahan evaluasi, kemudian juga untuk pemeriksaan atau audit, untuk berikutnya bisa menjadi bahan pembinaan bagi desa tersebut. Dan jika memang sebuah kasus, sebuah persoalan ini tidak bisa diatasi oleh Habib, baru merekomendasikan kepada aparat penegak hukum. Jadi panjang ceritanya sebenarnya dari kerja pengawasan baik internal maupun eksternal ini sampai itu menuju kepada APH. Dengan fase-fase tahapan yang panjang itu, maka dimungkinkan ini tidak sampai ke APH sudah selesai. Sudah selesai. Nah, itulah saudara sekalian, bagaimana peta jalannya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan satu pencerahan pada kita semuanya, para pemangku desa, masyarakat, BPD, camat maupun pemerintah daerah. Terima kasih. Sampai ketemu dengan mengaji Desa Palira di episode berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.